Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan kepada kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi sensori, kakak-kakak asisten praktikum, dan juga teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik Home Use Test for Consumer Panel. Sebagai latar belakang, consumer test atau tes konsumen diklasifikasikan menurut lokasi pengujian sebagai Central Location Test atau CLT dan Home Use Test atau HUT. CLT umumnya digunakan dalam tes sensorik karena lebih mudah dalam mengkontrol tes. Sedangkan Home Use Test memiliki validitas yang lebih tinggi karena berdasarkan konsumsi nyata. Selain itu, Home Use Test lebih banyak digunakan karena larangan pertemuan publik akibat pandemi COVID-19. Hal ini bisa menjadi metode alternatif pengujian di era new normal. Namun, kurangnya kontrol tes di Home Use Test menjadi masalah utama. Untuk menyelidiki kesalahan yang terjadi dan upaya yang diperlukan untuk meminimalkan kesalahan, 3 kelompok tes dirancang dengan waktu dan urutan yang berbeda, dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan 6 makanan ringan dengan perbedaan tekstur. Untuk partisipan, sebanyak 300 peserta yang terdiri dari 218 perempuan dan 82 laki-laki yang berusia antara 19 hingga 65 tahun direkrut secara online dan terdaftar menggunakan alat survei online. Partisipan dipilih berdasarkan frekuensi konsumsi jajanan yaitu minimal 1 kali dalam sehari, kesediaan untuk mengkonsumsi sampel dan tidak adanya alergi makanan dan kehamilan. Peserta diminta untuk memilih item yang tidak ingin mereka konsumsi sebagai cemilan dari daftar sampel. Mereka yang tidak mau mengkonsumsi salah satu sampel uji secara otomatis dikeluarkan dari penelitian. Dan alamat para peserta juga dikumpulkan untuk pengiriman sampel untuk pengujian di rumah. Setelah percobaan, peserta yang menyelesaikan evaluasi menerima kartu hadiah sebagai kompensasi. Selanjutnya adalah sampel. Jadi, individu-individu ini secara garis besar dikelompokkan berdasarkan mode behavior mereka ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada crunchers, yang kedua ada chewers, ketiga suckers, dan yang keempat adalah smooshers. Nah, keenam snack yang dipasarkan secara komersial berdasarkan dengan perbedaan yang jelas pada teksturnya dipilih berdasarkan mode behavior yang tadi dijelaskan ada 4 itu. Lalu, sampel-sampel tersebut dibungkus dengan craft bag berlabel 3 digit angka acak dan juga di sana tertera nomor konsumennya. Lalu terakhir, peserta menerima semua sampel secara bersamaan dan juga dengan instruksi yang dikirim melalui pos atau mungkin kurir. Untuk desain uji, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Grup A adalah grup no control untuk waktu dan urutan, sehingga konsumen diizinkan untuk melanjutkan evaluasi kapan saja dan dalam urutan apapun yang mereka inginkan. Grup B adalah grup order control yang terdiri dari peserta yang diinstruksikan untuk mengevaluasi dalam urutan pengujian yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, mereka dapat mengevaluasi kapanpun mereka mau. Grup C adalah grup time and order control yang memiliki urutan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengevaluasi satu sampel setiap 2 hari. Instruksi manual menggunakan piktogram dalam deskripsi untuk kemudahan pemahaman. Lalu untuk grup A dan B menggunakan kode QR yang disediakan di buku petunjuk, sedangkan grup C menerima pesan termasuk tautan ke kuesioner online pada pukul 10 pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk 2 minggu berturut-turut. Kuesioner terdiri dari pertanyaan mengenai penerimaan produk, karakteristik tekstur, dan pengetahuan awal produk. Penerimaan keseluruhan, kesukaan terhadap kemasan, rasa, dan tekstur dievaluasi dengan menggunakan skala hedonis 9 poin. Intensitas rasa, intensitas tekstur, dan intensitas afterfeel diukur menggunakan skala 9 poin, sedangkan jumlah residu diukur pada skala 6 poin. Selanjutnya, mereka menjawab pertanyaan ya atau tidak tentang pengetahuan sampel, nama merek, dan pengalaman. Selain itu, kesediaan untuk membeli diukur dengan menggunakan skala 5 poin.
Analisis data. Data yang diperoleh dari hasil percobaan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data komplit dan data yang mengandung error. Error-error tersebut diantaranya ialah waktu tunda, urutan evaluasi, pemasukan nomor sampel yang salah, atau kesalahan pelacakan identifikasi konsumen. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses evaluasi sampel disajikan sebagai nilai min, median, minimum, dan maksimum dari selisih antara awal dan tanggal akhir menggunakan unit data. Selama proses evaluasi, dilakukan perhitungan terhadap beberapa variabel, yaitu jumlah konsumsi sampel, pengetahuan terhadap sampel, perilaku mulut atau mode behavior, dan frekuensi persentase waktu serta tempat evaluasi. Metode ANOVA menjadi metode yang digunakan untuk menganalisis perbedaan yang signifikan antara kelompok dan sampel dalam setiap kelompok terhadap beberapa variabel seperti skor kesukaan dan merasakan, ketersediaan untuk membeli sampel, dan ukuran porsi yang memadai. Setelah nilai signifikansi ditemukan, dilakukan uji lanjutan, yaitu uji LSD atau Least Significant Difference pada tingkat signifikansi 0,05. Data hasil metode CATA disajikan dalam bentuk frekuensi atribut sensori yang dipilih dan digunakan untuk analisis korespondensi. Setelah hasil korespondensi diperoleh, hasil tersebut digunakan untuk uji koefisien RV yang bertujuan untuk membandingkan sampel dan istilah antar kelompok. Software analisis statistik yang digunakan selama proses percobaan ialah SAS Software 9.4 dan XLStat Software Package. Selanjutnya yaitu evaluasi waktu dan tempat. Sebagian besar sampel dievaluasi di malam hari, kecuali agar-agar dalam kelompok no control dan permen di grup time and order control. Kelompok konsumen di no control dan order control mengevaluasi sampel di sore hari secara frekuensial. Namun, untuk kelompok time and order control, frekuensi dari evaluasi sedikit lebih tinggi di pagi hari, mungkin karena notifikasi dikirim pagi hari. Sampel di setiap kelompok dievaluasi dengan frekuensi paling sedikit saat sore. Tergantung pada jenis makanannya, mungkin ada yang lebih tepat waktu dalam pagi hari. CLT biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan peserta HUT memilih konsumsi yang sesuai waktu, sesuai dengan kenyamanan mereka. Perbandingan waktu evaluasi untuk CLT dan HUT menunjukkan bahwa sebagian besar peserta HUT biasanya melakukan evaluasi pada sore hari atau malam hari. Ini menyebabkan peningkatan kepuasan karena kondisi bebas. Perbandingan kategori kesukaan tergantung waktu evaluasi tidak menunjukkan perbedaan P lebih dari 0,05. Dalam penelitian ini, evaluasi waktu tidak mempengaruhi penerimaan. Dan semua sampel sebagian besar dikonsumsi di rumah, diikuti oleh tempat kerja. Di Kanada dan Norwegia, lokasi mengonsumsi camilan lebih sering di rumah, diikuti oleh tempat kerja. Selain itu, peserta juga diberitahu mengenai home use test sebelum percobaan. Lokasi evaluasi ini memiliki pengaruh yang lebih besar pada waktu mengemil dibandingkan dengan kuesioner dan juga suplemen dan waktu evaluasi yang sebenarnya. Jumlah hari yang diambil untuk melakukan home use test atau HUT dapat dilihat pada tabel bahwa kelompok no control dan order control menunjukkan pola yang sama dalam jumlah hari yang diambil berdasarkan perhitungan min, median, dan minimum. Sedangkan kelompok time and order control menunjukkan hasil yang lebih besar daripada kedua kelompok tersebut. Di samping itu, kelompok no control dan time and order control menghasilkan nilai jumlah hari maksimum yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok order control. Hari pengujian sendiri tidak ditentukan, sehingga peserta dari kelompok no control dan order control dapat melakukan tes dalam satu hari, sedangkan peserta dari grup time and order control dapat menghabiskan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan pengujian, mengingat interval waktu dan tanggal pengiriman pesan teks. Kesukaan konsumen dan intensitas persepsi sampel. Pada umumnya, rata-rata skor kesukaan berada pada neither like nor dislike dan like moderately. Secara general, intensitas, kesukaan, dan jumlah skor residu menunjukkan kesamaan di antara ketiga kelompok.
Sampel Spread Wafer memiliki skor tertinggi pada semua atribut, kemasan, dan kategori kesukaan terhadap rasa. Sedangkan sampel Potato Chips memiliki skor tertinggi pada kategori kesukaan terhadap tekstur. Sampel Candy berada pada peringkat tertinggi untuk intensitas rasa dan tekstur. Sedangkan sampel Apple Sauce memiliki skor terendah pada semua kategori dan intensitas kesukaan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara grup pada tingkat kesukaan, intensitas persepsi, dan jumlah residu. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam grup. Secara keseluruhan, kesukaan dinilai positif berkisar antara netral hingga sedang. Hal ini terjadi kemungkinan karena semua produk tersedia secara komersial dan kondisi konteks yang nyaman dan dapat secara positif mempengaruhi penerimaan terhadap sampel. Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa partisipan tidak banyak mengetahui tentang sampel Apple Sauce. Hal ini terjadi karena sampel tersebut tidak dijual secara komersial di pasar Korea. Sampel yang akan diuji dibungkus dengan craft bags untuk menutupi kemasan sampel sebelum dievaluasi. Walaupun begitu, partisipan grup no control mungkin telah membuka semua tas untuk memilih urutan evaluasi mereka. Hampir setengah dari partisipan memiliki pengetahuan terhadap semua sampel, kecuali sampel Apple Sauce. Oleh karena itu, partisipan cenderung menulis sampel Apple Sauce pada urutan paling terakhir dalam proses pengujian evaluasi mereka. Selanjutnya adalah niat untuk membeli dan keinginan harga yang dibayar. Sebetulnya tidak ada perbedaan signifikan antara grup dengan PEL lebih besar dari 0,05 dan sampel yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam grup P kurang dari 0,05. Hampir sama dengan keseluruhan kesukaan, spread wafer dinilai lebih tinggi dalam minat pembelian, sedangkan saus apel dinilai paling rendah. Saus apel ini merupakan satu-satunya produk yang tidak tersedia di Korea, sehingga menjadi produk yang asing bagi para peserta. Sebagai pernyataan terbuka dan nilai rata-rata, peserta ditanya harga yang bersedia mereka bayar dalam won Korea untuk kuantitas yang disediakan dari setiap sampel. Ada perbedaan yang signifikan dalam kelompok yang tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok. Semua sampel dinilai sama di antara ketiga kelompok kecuali keripik kentang dan spread wafer dalam kelompok no control. Peserta bersedia membayar harga tertinggi untuk jelly dan terendah untuk permen. Masalahnya adalah permen, sereal, dan spread wafer disediakan dalam jumlah yang lebih dari satu, sehingga membingungkan bagi para konsumen apakah pertanyaannya adalah hanya untuk satu bagian atau semua yang disediakan. Sebagian besar sampel dinilai lebih tinggi dari harga aslinya kecuali untuk keripik kentang dan spread wafer. Untuk saus apel dan spread wafer, perbedaan nilai dari harga asli dan respon dari partisipan lebih besar dari yang lain karena ketidaktahuan peserta dengan produknya. Setelah kita melakukan home use test for consumer panel, kita menemukan ada beberapa batasan-batasan dan juga saran terkait pengujian ini. Yang pertama adalah identifikasi pribadi dapat ditambahkan dalam kuesioner guna mempermudah pelacakan dan perubahan kesalahan. Namun, setelah kita melakukan akuisisi data, kita diwajibkan untuk menghapus data-data tersebut. Yang kedua, pengemasan ulang mungkin diperlukan dalam kasus tertentu sampai efek pengemasan dipelajari. Dan kualitas makanan yang konsisten harus dipastikan dalam kasus tersebut dengan menghindari paparan faktor eksternal. Yang ketiga, penggunaan link survei akan lebih baik untuk evaluasi sampel pertama jika tanggal mulainya tetap, karena akan memberikan kemudahan untuk melakukan tindak lanjut dalam proses evaluasi atau proses uji. Lalu yang keempat, ada jam kerja dan lingkungan peserta dapat mempengaruhi waktu uji dan waktu pengiriman SMS. Yang kelima, penggunaan istilah rumah dalam judul penelitian dalam informasi pengujian telah mempengaruhi lokasi evaluasi. Yang keenam, instruksi harus ditekankan dengan benar atau mungkin dapat digunakan video agar instruksinya lebih jelas. Lalu yang ketujuh, anggota keluarga atau teman serumah harus diklasifikasikan dalam kelompok yang sama
karena komunikasi sosial akan mempengaruhi penerimaan dan konsumsi produk. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah instruksi manual harus menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan peserta untuk melakukan komunikasi terkait dengan tes. Kesimpulan yang didapat adalah penelitian ini menyelidiki dan membandingkan hasil dari 3 kelompok yang berbeda dalam kontrol waktu dan urutan menggunakan 6 sampel dengan tekstur berbeda dalam home use test. Secara keseluruhan, hasil evaluasi serupa antar kelompok terlepas dari tingkat kontrol. Dengan demikian, home use test dapat digunakan mirip dengan central location test sebagai pengujian konsumen dalam hal jumlah sampel. Home use test memungkinkan evaluasi sampel di lingkungan nyata dan dapat dirancang untuk mengevaluasi penggunaan jangka panjang. Home use test dapat digunakan untuk meningkatkan peluncuran produk baru dan mengevaluasi keberhasilannya. Di slide selanjutnya terdapat daftar pustaka yang berisi jurnal rujukan yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas review ini. Dan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.